Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن صحابته معاوية بن سفيان رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya hormati Ustadz kita bersama, Ustadz Nafsir dan juga Ustadz Mujahid, dan tentu juga Ustadz dan Ustadzah yang ada di Kutab Al-Hikmah, dan juga tentunya yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, wali santri daripada Kutab Al-Hikmah yang mudah-mudahan semuanya pantas dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menggenggam seluruh kekuasaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan yang menggenggam jiwa dan raga kita, sehingga kemudian dengan nikmatnya kita mampu untuk hadir di majlis ini, yang mudah-mudahan inilah satu bukti bentuk daripada kesungguhan kita dalam menjalankan keislaman kita, dan mudah-mudahan dengan nikmat iman Islam inilah yang mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia dengan derajat yang mulia, dan mudah-mudahan inilah yang menjadi asbab kita masuk ke surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang salih yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menapaki sunnahnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, saya bahagia sekali pagi ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Kutab Al-Hikmah yang Masya Allah kalau kita ikut mengamati perkembangannya luar biasa Saya katakan luar biasa karena memang di saat mungkin beberapa sekolah itu bingung nyari murid, tapi Kutab Al-Hikmah Masya Allah ini sampai bingung nolak muridnya bagaimana. Nah ini kan luar biasa ini. Artinya ini yang kemudian satu yang menjadi doa kita, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita yang ada di Kutab Al-Hikmah ini sehat terus karena nyimak hafalan tiap hari itu juga bukan perkara yang mudah Bapak Ibu apalagi dengan model satu anak dengan anak yang lain juga bermacam-macam mudah-mudahan beliau-beliau itu senantiasa diberikan kesabaran dari Allah Jadi kita realistis mawon ngapunten kita ngaji sambil santai saja. Kenyataan memang mendidik anak itu tidak semudah kita bekerja Bapak Ibu yang golek duit niku rumuse 1 kali 1 ketemunya 1 atau 1 kali 2 ketemunya 2, tapi kalau dalam mendidik tidak bisa begitu Bapak Ibu. Kadang siji tambah siji niku sama dengan 0 kadang juga 1 tambah 1 ketemu 5, karena memang anak yang dihadapi ustadz-ustadzah kita itu bermacam-macam karakternya, bermacam-macam juga wataknya. Maka inilah yang menjadi satu mukadimah saya ini, doa dari Bapak Ibu sekalian dan kita semua, yang mudah-mudahan ustadz-ustadzah kita yang berada di Kutab Al-Hikmah ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, kesabaran dalam mendidik putra-putri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu, dalam kesempatan kajian pada pagi ini ada satu tema yang menarik untuk kami sampaikan, yaitu tentang mencetak generasi solih dan solihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu hari ini Bapak Ibu, kenapa tema ini menjadi satu tema yang menarik untuk kita sampaikan? Karena memang di era disrupsi akhlak era di mana orang mengatakan kita berada di fase 4.0
4.0 bahkan mungkin 5.0, karena sekarang handphone itu sudah bukan lagi 4G ya, tapi juga 5G kan begitu. Begitu juga tentang model pendidikan kita kepada anak pun juga nantinya tantangan itu semakin banyak Bapak Ibu sekalian. Maka saya ingin mengawali kajian pagi ini dengan satu kalimat yang indah yang Hasan Al-Basri sampaikan ya. Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'mini min ayyara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Beliau menyampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin itu, kata beliau. Min ayyara, selain daripada melihat zaujatahu, istri-istrinya ya, atau mungkin dalam bahasa umum pasangan-pasangannya, wa auladahu ya, dan juga anak-anaknya, muti'ina lillah, menjadi orang-orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu hal yang kita garis bawahi, ternyata yang menyejukkan mata itu bukan rumah yang mewah. Yang menyejukkan mata itu bukan kendaraan yang mewah atau mewah yang lainnya, tidak Bapak Ibu. Tapi ternyata Hasan Al-Basri mengingatkan pada kita, yang menyejukkan mata bahkan menenteramkan hati Bapak Ibu, itu ketika kita diberikan karunia sama Allah, punya pasangan yang solih dan solihah, apalagi punya anak yang solih dan solihah. Ini idaman semuanya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, tentu ya, kalau ditanya pengen anaknya soleh nopo mboten soleh, niku saya yakin semua yang hadir pengennya anaknya dadi wong soleh kabeh lah, ngoten Pak Bu. Betul nggih? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat saya kira. Ya karena memang ini impian ya, bahkan di antara tujuan ya, min ghayati zawaj ya, dalam sebuah nasihat yang disampaikan seorang ulama, ternyata juga di antara tujuan orang menikah itu adalah dzurriyyatan thayyibah, sehingga dari pernikahan itu lahir keturunan yang thayyibah, yang baik Bapak Ibu ya. Tapi memang hari ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi tidak mudah. Maka tema inilah yang kemudian mudah-mudahan menjadi satu ya, informasi baru, yang mana mohon maaf ya para asatid, yang saya tahu juga di bawah ini banyak para asatid, guru-guru kita juga, kita sekedar sharing, yang mana juga saya sendiri juga hari ini ya, diberikan amanah oleh yayasan ya, pendidikan di Pondok Pesantren Imam Suyodo di bidang kurikulum. Ini juga ternyata memang banyak yang akhirnya memang kita evaluasi Bapak sekalian ya. Karena ternyata tantangan hari ini itu berbeda dengan tantangan dulu waktu kita masih jadi santri atau Bapak Ibu ketika masih sekolah Bapak Ibu. Kalau dulu waktu kita masih sekolah, sak banter-banter orang dulu itu nggih, tantangannya paling nggih mungkin konco sing rodok nakal, atau mungkin ketemu dengan barang-barang yang diharamkan, termasuk mungkin rokok Bapak Ibu. Lah kalau sekarang itu sudah beda. Maka tadi kalau Ustadz Mujahid menyampaikan faktor perubahan dari tingkatan sebelum balik menjadi balik, itu ada dua faktor tadi saya. Faktor tontonan dan juga apa yang dimakan, itu memang betul sekali gitu. Dan inilah tantangan kita bersama Bapak Ibu. Maka bagus sekalian ya, satu hal yang harus menjadi pepeling kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Nah kita ini sama Allah ya, diingatkan biar supaya kita itu waspada ya. Waspada akan apa Bapak Ibu? Waspada akan keturunan yang lemah Bapak Ibu sekalian ya. Satu hal yang Allah ingatkan ya, di antaranya dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min ba'di khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Apa yang Allah ingatkan? Wal yakhshal ladina, dan hendaklah mereka manusia itu takut ya.
lautaroku, jika meninggalkan, ya, min khalfihim, di belakang mereka itu dzurriyyatan, keturunan-keturunan, anak-anak, ya, diafan yang lemah, Bapak Ibu. Ketika Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, bahwasanya keturunan yang lemah itu yang bagaimana, kurang lebih beliau mencakup 4 perkara, Bapak Ibu. Yang pertama, lemah dari sisi ekonomi, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, lemah dari sisi pengetahuan. Yang ketiga, lemah dari sisi agama. Dan yang keempat, lemah dalam akhlaknya. Kenapa 4 perkara ini penting disampaikan oleh Imam An-Nawawi? Karena ternyata memang ketika kita meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal ekonomi, Bapak Ibu, inilah yang nantinya memicu kemiskinan. Karena ngapunten Bapak Ibu, ya, kemiskinan al-faqra, ya, ini lebih dekat, ya, dengan sebuah kekufuran, Bapak Ibu sekalian. Maka tantangan orang yang miskin dengan orang yang cukup itu lebih berat. Orang yang miskin, mohon maaf, apalagi dalam soal tauhid. Maka kita bicara hari ini, kenapa banyak orang-orang yang murtad di pedalaman sana? Itu diantaranya karena faktor ekonomi. Bahkan banyak orang yang meninggalkan, ngapunten, agamanya Islam itu karena juga ekonomi. Bahkan berapa banyak yang nyuwun sewu sebelumnya menjadi muslim yang taat. Bahkan nyuwun sewu, Bapak Ibu sekalian, kita di Muhammadiyah ada seorang tokoh pinter, pandai, bicaranya luar biasa, kader tulen Muhammadiyah dulunya, tapi kemudian murtad juga karena faktor ekonomi, Bapak sekalian. Bahkan sekarang menjadi pendeta kondang gitu kan, gitu. Loh, naudzubillah, Bapak sekalian, itu diantaranya karena faktor ekonomi. Yang kedua, kenapa lemah pengetahuan menjadi hal yang kita perlu waspada, Bapak Ibu? Karena ternyata lemahnya pengetahuan inilah yang akan melahirkan kebodohan, ya. Jadi memang hari ini kita perlu, Bapak Ibu sekalian, ya, mengupgrade, ya, barangkali tentang pengetahuan ini yang memang ternyata untuk melahirkan keturunan, ya, yang baik dalam sisi pengetahuannya, ya. Ini adalah, ya, tentu dengan kita belajar, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka seringkali ketika kita duduk dengan guru-guru kita, ya, jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu pengetahuan, apalagi tentang ilmu parenting, Bapak Ibu, ya. Ilmu dalam mendidik anak itu terus berkembang, Bapak sekalian. Karena ilmu parenting ini juga akan terus berkembang seiring dengan banyaknya tantangan orang tua hari ini. Yang ketiga, lemahnya agama. Kenapa lemah agama menjadi hal yang perlu kita waspadai? Maka karena lemahnya agama inilah yang kemudian akan memicu kesesatan, Bapak Ibu, ya. Salah memilih guru dharma agama ini juga akan membahayakan, ya. Yang keempat, tentang lemahnya akhlak, ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, ya, lemahnya akhlak inilah yang menjadikan orang itu nyuwun sewu hina, ya, bahkan tidak punya jati diri. Sepandai apapun anak didik kita, ya, kalau tidak punya akhlak itu juga nyuwun sewu bukan entreng ke hati, Bapak Ibu, tapi justru menjadikan kita itu was-was, bahkan mungkin sakit hati. Karena memang sok kadang itu hari ini banyak anak-anak kita yang pandai tapi tidak punya akhlak. Ustadznya di debat, ya dah. Bahkan nyun sewu baru belajar 1-2 bab tentang fikih wis wani debat ustadznya kan gitu. Bahkan dia belum belajar tentang fikih muqaranah, fikih perbandingan. Niki ngapunten, yang baru ngetren kan masalah musik, ya. Itu sudah masya Allah gitu. Wah diharamkan, bahkan sampai ditakfir gitu. Lah ini kan juga bahaya juga. Maka inilah pentingnya kita juga waspada dengan lemahnya keturunan ini, Bapak sekalian. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya. Berikutnya kita juga harus paham, ya, bahwasanya anak ini adalah investasi, Bapak Ibu. Sebagaimana kita kalau punya harta, Bapak Ibu, harta kita biar supaya menjadi harta yang barokah, syukur-syukur yo tambah kata. Itu kan perlu ditempatkan di tempat yang baik, ditempatkan di tempat yang mungkin mengandung profit, Bapak Ibu. Syukur-syukur yo dijamin kehalalannya, syukur-syukur juga thayyib gitu. Nah, begitu juga dengan anak kita, Bapak Ibu, ya. Maka, ya, dengan temannya siapa anak kita itu berteman, ya, lingkungannya bagaimana, ini juga akan berpengaruh dengan investasi kita ini, Bapak Ibu, ya.
Maka tadi saya katakan ya, mudah-mudahan insya Allah ya, dengan kita menitipkan di sekolah-sekolah termasuk diantaranya Kutab Al-Hikmah ini juga bagian daripada investasi jangka panjang kita Bapak Ibu. Ya meskipun mungkin ya beberapa saya kalau mendengar kadang keluh kesah ya dari beberapa wali atau mungkin juga dari beberapa kawan ya, itu terkadang yang menjadi kendala orang tua untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah swasta itu kan diantaranya biaya Bapak Ibu sekalian. Tapi yakinlah Bapak Ibu, biaya sebesar apapun itu kalau kita tempatkan ya anak itu di tempat yang tepat, insya Allah nantinya juga akan kembali kepada kita Bapak Ibu ya. Ya rodok larang ning yen cara hasil anake hasil itu insya Allah juga Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan menjadi investasi jangka panjang kita Bapak Ibu. Maka dalam satu hadis ya, yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas ya. Jadi jika seorang meninggal dunia kata Nabi akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin shalihin yad'ulah, dan juga anak yang salih Bapak Ibu yang mendoakan orang tuanya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang harus menjadi motivasi kita Bapak Ibu ya. Mau di mana sekolahnya, mau berapa mahal sekolahnya, itu memang nyun sewu ya kadang itu mungkin keluh kesah sekali 2 kali Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah berniat bismillah ya Allah, saya sisihkan sebagian harta ini untuk pendidikan anak saya ya Allah di sekolah Islam terbaik ya Allah, mudah-mudahan inilah yang nantinya menjadi investasi jangka panjang saya ya Allah ya. Maka ini Bapak sekalian, sok kadang niku nggih ngapunten ya Bapak sekalian, orang tua hari ini tuh modelnya kathah, termasuk ketika saya diberikan amanah untuk menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Imam Sujoto pun juga ternyata ketika banyak wali yang hendak mendaftarkan anaknya itu juga kadang masih hitung-hitung Bapak Ibu. Ning pondok iki bayare sakmene kok larang. Ning pondok kono sakmene murah. Ya, kadang kita tuh diprotes gitu sebagai mungkin praktisi pendidikan, kok larang meni kok ngopo kan gitu. Nah kadang inilah yang kemudian nun saya Bapak sekalian menghilangkan ruh ya, semangat dalam kita berinvestasi ini ya. Insya Allah ketika ya memilih sekolah dengan mungkin biaya yang mungkin menengah lah ya, artinya kita masih mampu untuk mengeluarkan harta itu untuk biaya anak kita, apalagi sekolahnya baik, insya Allah tidak ada kata yang rugi Bapak Ibu, karena ini nanti kembalinya kepada kita juga. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah ya, 2 poin penting ya yang saat ini diperlukan untuk dunia pendidikan kita itu adalah tentang pendidikan agama dan pendidikan akhlak Bapak Ibu ya. Karena insya Allah ya, ketika unit satuan pendidikan kita itu mengajarkan pemahaman agama yang baik, mengajarkan akhlak yang baik, insya Allah anak kita pun juga terdidik dalam kondisi yang baik. Tapi kalau kita wis bayar larang-larang ngapunten, sholate yo ora tau digatekne kita, tentang baca Quran yo ora tau digatekne, lulus dari ngapunten SD itu pun juga cara diukur dengan akhlaknya juga orang tambah saing ning yo tambah ra karuan. Sholati yoji ora tau gagas payah sholat ya. Loh itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Dan sekarang banyak Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekolah berdiri di mana-mana, fasilitasnya luar biasa, bahayanya yo larang di sana gitu. Ning banyak orang tua yang kadang tuh tidak melihat outputnya bagaimana. Maka inilah yang mudah-mudahan Bapak sekalian. Tapi kalau insya Allah di tempat kita ini ya, di Kota Al-Hikmah ini insya Allah ya, 2 poin ini menurut saya sudah sangat baik ya. Maka mudah-mudahan tadi saya katakan kita doakan ya beliau-beliau itu sehat terus, karena memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Begitu juga ya, Nabi kita pun ya diutus Allah Subhanahu wa taala itu juga dalam rangka liutammima makarimal akhlak atau liutammima shalihal akhlak.
Jadi Nabi pun juga ternyata diutus sama Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini yang gak kalah penting juga Bapak Ibu, memahami tahapan dalam pendidikan. Yang mungkin kalau saya ringkas di sini, ini dari beberapa sumber ya, prophetic parenting. Jadi ternyata ketika kita memahami tahapan kita dalam mendidik anak, ini insya Allah akan memudahkan kita bagaimana kita bersikap Bapak Ibu, terutama sebagai orang tua. Yang pertama, fase di mana anak itu usia dari umur 0, 1 sampai 6 tahun Bapak Ibu. Inilah usia ya, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan orang tua itu bisa memberikan kasih sayangnya secara lengkap Bapak Ibu. Yang memang di usia ini yo pancen anak itu rodok manja ya. Karena memang anak ini masa-masa dimanja itu usia 0 sampai 6 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak kok usianya 0 sampai 6 tahun atau mungkin di usia-usia masih sekolah di TK Bapak Ibu, yo sok kadang manja ya ta, sok kadang jaluk ini ya. Itu memang di usia inilah anak-anak kita itu mengalami fase di mana dia dibutuhkan betul kasih sayangnya ya. Tapi juga kita perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika anak 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun ini, kalau kita salah dalam mendidik, ini juga akan berbahaya Bapak Ibu. Termasuk fenomena yang hari ini kita dapati banyak di sekitar kita Bapak Ibu. Itu ketika anak usia ini ya, pergowong tuane sibuk nyambut gawe, sing kampung nyambut gawe, sing setringgih nyambut gawe Bapak Ibu. Akhirnya anak di usia ini posisinya di mana Bapak Ibu? Dititipke baik, ya toh? Betul nggak Bapak Ibu? Ada juga yang seperti itu. Nah, ini ngapunten ya, saya cuma ingin mengingatkan ya. Jadi pernah suatu ketika saya itu diskusi dengan beberapa kawan yang berada di Magister Psikologi UMS Bapak Ibu. Beliau-beliau itu mengingatkan. Jadi memang di antara kenapa banyak anak hari ini itu orang cedak karo bapak ibu nih, itu diantaranya karena di usia tahap awal pendidikan untuk anaknya iku sing nyekel dudu wong tuane, ning sing nyekel malah simbahe. Bahkan ngapunten Bapak Ibu, tugas simbahe ya sing kudune ngapunten nggih, beliau-beliau itu menikmati masa tuanya itu sekarang punya tugas MPR Bapak Ibu. Apa itu MPR? Momong putu resik-resik gitu. Loh, itu terbukti Bapak Ibu ya. Termasuk tadi bapak ini kerja, ibu ini kerja, akhirnya anaknya dititip baik ya toh. Akhirnya baik punya tugas baru sekarang itu sebagai MPR, momong putu resik-resik kan ngoten. Lah, ini yang nyuwun sewu Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati ya. Kenapa saya katakan kita perlu hati-hati? Yang namanya simbah itu yo simbah kan ngoten ya. Sekali lagi, yang namanya simbah itu yo simbah ya. Karena tugasnya simbah itu kalau wis nyekel putu ya. Niku lak jane mung telu Bapak Ibu. Sing penting putuku seneng, sing penting putuku anteng, sing penting putuku meneng kan. Maka kadang kalau anak kita ya, itu dipegang sama simbahnya di usia-usia ini, yang nangis kira-kira yang dilakukan simbahnya apa Bapak Ibu? Yo jajan yo, gen meneng lah gitu kan. Bahan jaluk kae ditumbaske mboten Pak Bu? Tumbaske. Ya. Ya mungkin lho nyuwun sewu, bukan kita kemudian nyalake simbahe niku mboten. Tapi ya ini menjadi satu kebiasaan yang nyuwun sewu tidak baik Bapak Ibu ya. Karena bentuk kasih sayang bukan berarti kita menuruti semua kemauannya Bapak sekalian ya. Apalagi ngapunten usia 0 sampai 7 tahun kok kemudian diberikan handphone Bapak Ibu ya. Itu menurut saya juga fatal ya.
Karena hari ini banyak anak-anak kecil kita anggere bakdo niku fitrahe kathah niku nggih. Napa fitrah duit niku kathah Bapak Ibu. Yo kadang ngapunten saya itu kemarin ya ada seorang wali santri yang sharing sama saya. Jadi Ustadz, anak saya itu ngedrel jaluk gadget. Boleh nggak kira-kira kalau saya membelikan anak? Lah kok tanglet lah anak ini bisa pinten Bu. Anak saya baru kelas 2 SD. Udah pergono nangis terus dino niku, ya. Akhirnya yo wong tuane kalah Bapak Ibu. Ning medal sak motor beli tajane kula pun ngerih-ngerih kok. Ning karena tadi nggih ndelalah anak kula niku nggih pancene dinanani niku, bendina niku langkung kathah kali simbahe. Lah simbahe niku angger ngerti putune nangis yo ora tegel. Nah, akhirnya nggih pun Ustaz kula tumbaske. Ini yang berbahaya Bapak Ibu, ya. Justru di usia inilah nyuwun sewu nggih, masa-masa di mana anak kita itu membutuhkan physical touch gitu. Anak kita membutuhkan sentuhan orang tuanya Bapak Ibu. Maka kalau hari ini kita belum bisa menjadi gadget yang mudah disentuh sama anak-anak kita, maka kita perlu waspada Bapak Ibu. Karena suatu pakar-pakar pendidikan kita, usia inilah yang disebut dengan golden age, ya. Usia keemasan dalam pendidikan Bapak Ibu. Kalau di usia ini anak bisa dekat dengan orang tuanya, maka bisa dikatakan sukses nanti masa depannya. Tapi kalau ketika usia-usia ini justru orang tua menjauh, sing penting anakku seneng, sing penting anakku wanteng, sing penting anakku meneng, ini berbahaya Bapak Ibu, ya. Karena hari ini ngapunten, kira-kira Bapak Ibu, niki ngapunten ini kalau tanglet ning yo dijawab jujur yo angsal, ora dijawab ya angsal. Kinten-kinten lho Bapak Ibu. Hari ini kita di depan anak kita itu lebih menarik kita atau gadget HP kita Bapak Ibu. Loh, kenapa begitu? Karena terkadang hari ini Bapak Ibu sekalian banyak nyuwun sewu orang-orang tua yang nyuwun sewu tidak sensitif dengan anaknya, ya. Tidak sensitif dengan anaknya Bapak Ibu. Kenapa hari ini anak-anak kita lebih suka dengan gadget-gadget kita, dengan handphone kita? Karena mereka lebih responsif Bapak Ibu. Ketika disentuh kan langsung Bapak Ibu ya. Dipijit ya muruk ya toh, tinggal ngekim didudal-dudul ya, Masya Allah. Pengen hiburan di YouTube medal hiburan ya toh. Lah kira-kira Bapak Ibu sudah bisa begitu belum Bapak Ibu? Atau mungkin kita termasuk orang tua yang ketika mungkin capek dalam bekerja, pulang sampai rumah anak menjadi pelampiasannya. Ini yang jadi evaluasi kita Bapak Ibu. Termasuk saya ngomong niki pancen masih belajar Bapak Ibu, ngapunten ya. Kadang jadi laki-laki, jadi seorang bapak, jadi seorang ibu yang kadang sudah di luar tuh lelah Bapak Ibu. Kadang mungkin anak kita itu menunggu di depan rumah kita Bapak Ibu. Hanya mungkin ingin sekedar ngejak gojek Bapak Ibu. Ini kan kadang ngapunten ya, kita nyampe rumah dalam kondisi yang lelah, ya. Hanya mungkin anak itu minta jatah sebentar saja, ya. Biar kita itu mau gojek dengan anak-anak kita, biar kita itu mau interaksi dengan anak kita, tapi kita nggak mampu Bapak Ibu. Bahkan nyampe rumah nih digojeki anak ya, dijak gojek anak itu saja nggak ada respon sama sekali. Wis play prono wae karo makmu, karo mbokmu gitu, karo umimu, bapakmu kesel iki. Bahkan kadang tidak jarang kalau anak-anak kita rame gojek di sekitar kita marah-marah Bapak Ibu, ya. Lah inilah Bapak Ibu yang barangkali menjadikan handphone kita, gadget kita itu lebih menarik daripada orang tuanya, ya. Jujur saya pun masih belajar Bapak Ibu. Bukan berarti saya tidak memberikan jatah handphone atau mungkin anak menggunakan gadget, tidak. Saya pun juga masih memberikan, tapi saya punya komitmen sama istri, saya tidak memberikan handphone itu, kecuali kalau waktu libur itu pun kita batasi, kita awasi Bapak Ibu, ya. Maka hadirin wal hadirat dimuliakan Allah, ya. Kadang ngapunten sampai pernah suatu ketika itu saya ditegur oleh kiai kita, oleh guru kita.
Yen dadi wong tuwa iku yen iso aja nganti kalah karo pitik. Niku ketoke sederhana. Ning kita perlu belajar parenting dari ayam Bapak Ibu, dari pitik Bapak Ibu. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kinten-kinten lho nika. Pitik niku, gitu. Pitik niku kalau dia mendidik anaknya, apakah ada pitik sing nitipke anake kalih baik Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Boten wonten nggih. Bahkan sing jenenge pitik niku wedale ngendhog ya ngendhog ya ta. Wedale angkrem ya diangkremi dhewe. Napa enten sing kon ngangkremi tanggane napa kancane? Mboten enten. Ya diangkremi dhewe lek ngoten kok nganti sakne tesih. Sak bibaripun netes napa kemudian wis lek kono dolan dhewe napa mboten ngoten napa mboten Bapak Ibu? Mboten. Golek pangan mawon niku sih dikancani babone ngene apa nggih? Lho pitik cilik niku lho Pak, ngapunten bapak-bapak menengi mudeng apa ora to jane. Apa ora tau duwe pitik. Nah, ayam babon itu Bapak Ibu, nggih, ketika anaknya sudah menetas, nggih, lajeng napa pun rodi ageng utuk nika, pitik cilik jenenge utuk menika. Lah utuk niku yen pas golek pangan, niku do golek pangan dhewe-dhewe napa dikancani babone Bapak Ibu? Dikancani babone. Napa enten mana karo Pak Dimu? Kono karo mbahmu, enten mboten? Mboten enten. Babonnya lah yang menemani utuk-utuk itu untuk mencari makan. Bahkan di usia itulah kemudian pitik-pitik ini mendapatkan pendidikan dari babonnya, piye carane ngeruki lemah, endi panganan sing oleh dipangan kali orang. Itu orang tua dan terutama babonnya Bapak Ibu. Niku sing ngancani, ora enek kok utuk dititipke simbahe pitik ora enek. Ini apa Pak Bu? Ini. Kemudian Bapak Ibu, ya. Dari situlah kita belajar, ya. Ketika utuk-utuk cilik tadi lajeng dadi pitik sing gedhe, ya toh. Maka kita ketika pitik utuk-utuk cilik sing udah jadi gede tadi, itu ya besarnya ya dadi tenan ngoten lho. Maka ketika nanti jadi babon ya jadi babon sing jos lah ngoten toh. Jadi jago juga jadi jago sing petarung ngoten toh. Ora enek kitane ngoten toh. Pitik wis dadi babon kok mungkin rengek-rengek njaluk duit kali babone sing riyin nggon menten. Ya. Atau jadi jago kok lajeng goleki pake mbok riyin ora enek. Lah ini kenapa kemudian kiai-kiai kita dulu, guru-guru kita itu mengingatkan yang duwe anak iku yen iso yo dididik dhewe, digedhekne dhewe, tur wong tuane kudu turut andil. Itu diantaranya tadi Bapak Ibu. Ya. Maka sok kadang ngapunten nggih, dalam hal parenting itu kita masih kalah dengan ayam Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk di usia 7 sampai 14 tahun. Di mana anak di usia ini Bapak Ibu, ya, itu memang harus sudah diajarkan tentang kedisiplinan dan tanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Ya panjang di usia-usia ini anak nanti mulai sedikit ada protes, sedikit ada marah, ya. Tapi di usia ini ketika kita sebagai orang tua bisa komitmen dengan keteladanan yang bisa kita contohkan pada anak, ini yang akan melahirkan anak yang luar biasa Bapak Ibu. Maka saya ingin mengatakan, termasuk ketika saya pada beberapa santri yang terkena kasus rokok atau mungkin beberapa kasus yang mungkin di usia ini kok anak yang merokok, itu biasanya wong tuane ya merokok Bapak Ibu. Maka kalau kita menuntut ya anak kita itu bisa jadi anak yang solih, ya kita sebagai orang tua harus mencontohkan kesolihan itu bagaimana. Kita ajarkan anak kita tentang kedisiplinan, ya. Misalkan dolan oleh ningkut jam 4 mulai atau sebelum sholat asar pulang, ya. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu, karena di usia ini memang anak sudah harus mulai diajarkan tentang kedisiplinan. Bahkan tidak apa-apa ketika anak salah, keliru, kemudian melanggar, ya, tentang aturan yang sudah kita buat, kemudian kita memberikan teguran, itu boleh, ya.
Karena kalau nggak kita ingatkan, maka akan berlanjut terus sampai usia dewasa, Bapak Ibu. Ini yang berbahaya. Ya. Ning pancen Bapak Ibu, sekali lagi di usia ini anak mulai bisa protes. Ya. Apalagi ngapunten, kalau anak sudah mulai bisa memperhatikan, wis iso ngomongnya lancar, tur yo gatek nih. Contoh termasuk tadi, ada kasus itu, seorang bapak itu cerita ke kami, Ustaz, lah kok sakit kita anak kula itu merokok. Lah saya tanya balik orang tuanya, lah panjenengan merokok napa mboten? Lah niku Ustaz, kula niku ya pancen cik merokok. Loh, kalau bapak yang merokok, anak yang merokok, ya sak lumrahe. Karena apa yang dilihat anak itu yang dilakukan. Ya. Ini contoh sederhana Bapak Ibu. Ya. Nah, termasuk ngapunten. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang bisa tegas dengan anakku yang ini kudu mulai. Ning Bapak Ibu ngapunten sok kadang atau Bapak kita sering lupa ketika kita keluar dari rumah, ya. Sok kadang anak tanya, "Pulang jam piro to ya? Pulang jam piro to Bi? Pulang jam piro to Bah?" Kadang yo kok bengi muni ya macam. Loh, akhirnya ini yang dicontoh sama anak kita Bapak Ibu. Besoknya anak kita keluar pengen dolan ke rumah temennya, mulai jam piro le? Yo sak mulih-mulihku. Kok bisa begitu? Karena nyontoh orang tuanya. Tapi beda kalau kita sudah mulai mencontohkan anak kita, pulang jam berapa ya? Nanti ayah ngisi kajian, ya, pulangnya jam 9, insya Allah sudah sampai rumah. Ini teman Bapak, ini ngapunten pengalaman saya pribadi. Itu kalau saya bilang jam 9, itu anak yurung turu, ngantek tekani, ayahnya itu pulang Bapak itu. Ngantek di ngarep pintu macam itu. Masya Allah. Tapi apa? Dari sini kita ajarkan bagaimana tentang kedisiplinan dalam keluarga kita Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau ditanya sama anak pulangnya jam berapa ya, atau ibu pulangnya nanti jam berapa, itu dijawab kalau bisa juga sebagaimana realitanya. Ya. Karena anak sudah mulai protes, misalkan ibu nanti pulangnya jam 10 le gitu. Ning ternyata kok glagrak bar dhuwur nembe wangsul Bapak Ibu. Anak protes, "Bu, jari mulai jam 10, kok jam 12 lagi mulai." Nah, itu. Anak di usia ini Bapak Ibu. Bahkan kalau para ulama bilang inilah alarm pendidikan kita itu ya ini. So kadang anak kita yang mengingatkan kita Bapak Ibu. Maka untuk menjadikan anak kita yang disiplin, kita orang tuanya pun juga harus disiplin. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Berikutnya masuk usia 15 sampai 21 tahun Bapak Ibu. Inilah usia ya di mana memang anak sudah mulai mencapai ya usia kedewasaannya yang matang Bapak Ibu. Maka di usia inilah anak bisa diajak diskusi ya. Bahkan memang baiknya anak di usia ini diperlakukan sebagaimana seorang teman Bapak Ibu. Mau badminton Pak Ayo di badminton, anak iyo dijak badminton ya kan. Bapaknya mungkin ngisi kajian kemana-mana, anak di usia ini sudah harus diajarkan. Oh ternyata bapak punya metode pengajian tenang. Ini di usia 15 sampai 21 tahun. Inilah usia di mana anak itu mulai mencontoh betul-betul kepribadian bapak ibunya, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka jangan sampai dilewatkan usia ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian nanti kalau usia berikutnya di atas 21 tahun, ya. Inilah usia yang terbilang oleh para pakar kita itu betul-betul sudah dewasa. Yang mana anak kalau sudah di atas 21 tahun, inilah anak di mana sudah mulai paham bahkan mana yang baik dan mana yang buruk, betul-betul matang Bapak Ibu. Ya. Maka kalau dalam istilah hitungan Jawa, itu kan ada yang enggak beres itu dalam hitungannya. 10 niku bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Sedoso. 11 bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? 11. 12 kali welas napa rolas. 13 telulas. 14 sekawan welas. 15 gangsal welas. Lah mengke tekane 20 niku basa Jawane napa Bapak Ibu? Kalih dosa. Lah tambah setunggal 21 basa Jawa napa Bapak Ibu? Kalih dosa setunggal iki boten enten Bapak Ibu. Entene napa? Selikur. Kenapa selikur? Karena memang di usia anak yang 21 tahun itu selikur niku tegese seneng-senenge linggo kursi.
Apa artinya? Jadi anak ketika usia 21 sampai nanti 24 tahun Bapak Ibu, atau dalam istilah Jawa itu ada istilah hitungan likuran. Inilah anak di mana mencari posisi ternyamannya Bapak Ibu. Maka kalau anak kita kuliah, maka di usia inilah anak itu betul-betul sungguh-sungguh dalam kuliahnya. Kalau dia bekerja, maka dia mulai sungguh-sungguh dalam bekerjanya. Nah nanti kalau sudah masuk usia 25 bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Kali dosa gangsal mboten enten. Selangkung atau selawe. Kenapa selawe Bapak Ibu? Bukan kali dosa gangsal, lebih akrabnya dengan selawe, karena memang di usia inilah di mana anak kita sudah harus kalau bisa seneng-senengi lanang kalau wedok. Maka usia ideal pernikahan anak-anak di Jawa itu adalah usia 25. Jadi yang sakit anak dhewe itu targetnya umur selawe, yang sakit sampun nikah Bapak Ibu. Lah panjenengan nikahi usia berapa Bapak Ibu? 19, atau bahkan mungkin simbah-simbah kita dulu lulus SD semua nikah. Itu orang dulu Bapak Ibu. Kalau orang sekarang itu memang ya paling boten umur-umur likuran, inilah yang kita targetkan sudah harus menikah. Karena kalau nggak menikah, mereka menikah sendiri, bahaya Bapak Ibu. Ya. Ini beberapa tentang tahapan pendidikan. Ini penting menurut saya kita sampaikan biar kita itu memahami anak kita itu sekarang dalam posisi yang mana Bapak Ibu. Ya. Adapun kiat mencetak anak soleh ini karena masih berapa menit ini? Sampai jam berapa saya? Jam 9, 15 menit lagi. Maka Bapak sekalian ya, dalam beberapa kitab Tarbiyatul Aulad dan juga beberapa yang lain itu ya, dalam kita mencetak anak soleh itu ternyata ada beberapa faktor Bapak Ibu. Yang pertama adalah faktor doa Bapak Ibu ya. Jadi doa ini kalau kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itulah senjatanya orang yang beriman. Karena memang Bapak Ibu, kita bisa memegang raganya, kita bisa membersamai raganya, tapi tidak dengan hatinya Bapak Ibu. Maka anak-anak kita inilah yang perlu celupan doa-doa kita, biar hatinya ini senantiasa dalam genggaman Allah Bapak Ibu. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, dalam Quran surah Al-A'raf itu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah fahuwal muhtad, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang namanya hidayah itu betul-betul miliknya Allah Bapak Ibu. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah fa ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, ada beberapa doa para anbiya untuk anak-anaknya atau keturunannya Bapak Ibu. Yang pertama ada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan doa yang cukup kita kenal, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang sholih ya Allah. Lupa Nabi Ibrahim saja sebagai bapaknya tauhid itu masih doa Bapak Ibu. Lah kula panjenengan sami niku sinten nawon? Nabi saja, Nabiullah Ibrahim sebagai bapaknya tauhid itu saja masih berdoa kepada Allah Bapak. Begitupun juga dengan Nabi Zakaria yang masih berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria Bapak Ibu masih berdoa kepada Allah. Ya. Begitu juga dengan doanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kita derajatnya anbiya bukan, tapi kalau ibadur rahman itu bisa jadi Bapak Ibu. Maka setidaknya doa inilah kita panjatkan selesai sholat ya. Kita panjatkan ketika anak-anak tidur sambil kita usap ubun-ubunnya, sambil kita usap wajahnya, berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kita boleh membersamai raganya, kita boleh membersamai badannya, tapi tidak dengan hatinya. Maka kita serahkan hati itu kepada Allah agar anak-anak kita itu senantiasa dalam petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Bapak Ibu ya, doa orang tua itu juga doa yang mustajabah ya.
Bahkan Rasul mengatakan dalam satu riwayat yang disampaikan dari Abu Hurairah, salah sudah awatin, ada 3 doa mustajabat yang mustajab Bapak Ibu. La syakka fihinna da'watu, yang mana tidak ada keraguan sedikit pun doa itu akan dijabah sama Allah. Yang pertama dakwatul walid, doane wong tua marang anak Bapak Ibu sekalian, ya. Wa dakwatul musafir, termasuk doanya musafir. Wa dakwatul maghdub, termasuk doanya orang yang terdolim, ya. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian ya, ketika bahkan dalam kondisi yang marah pun, mudah-mudahan kita masih terus mendoakan yang baik-baik untuk anak kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Bisa jadi Bapak Ibu sok kadang anak kita itu rodo beling, rodo nakal, itu nyun sewu karena doa kita Bapak Ibu, ya. Maka ketika anak kita bahkan melakukan kesalahan pun didoakan yang baik-baik. Alhamdulillah ya Allah yo senajan kadang yo gawe gemes bapak ibumu, gawe nesu bapak ibumu ning tak dongakne muga-muga sok yen gede dadi ulama. Jadi dalam kondisi marah pun kalau bisa keluar yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. So kadang wong tua mungkin pun keceplosan iku sak muni-muni nih Bapak sekalian. Kowe kok koyo ngono to dikandani wong tamu ra ngono. Kowe kuat dadi maling, kuat dadi preman lho. Nyuwun sewu, itu sebetulnya juga doa Bapak Ibu, hati-hati, ya. Maka kalau bisa mungkin dalam kondisi itu pun juga doakan yang baik-baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua faktor orang tua. Nah ini saya lagi ya, jadi yang berpengaruh terhadap kesolihan anak kita itu dari antaranya orang tuanya Bapak Ibu. Maka ada seorang sahabat yang bernama Sa'id ibn Sayyid Bapak sekalian. Beliau mengatakan ya, dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, la hazidanna fi sholatin min ajlika. Wahai anakku, ya, aku terus menambah sholatku itu karenamu. Jadi beliau itu pengen anaknya jadi anak sing soleh, ahlul ibadah. Itu bapaknya sampai menambah sholatnya, masya Allah. Ya. Bahkan juga Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma min mu'minin yamut illa Allahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Jadi setiap mukmin yang meninggal, kata beliau, di mana dia menjalankan ketaatan kewajibannya kepada Allah atau menjadi ahlu ta'ah Bapak Ibu, maka ketika nanti dia kembali kepada Allah, Allah lah yang akan menjaga keturunannya Bapak Ibu. Jadi yang ngomong tuane soleh, insya Allah anaknya yang melu soleh Bapak Ibu. Karena banyak hari ini orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, ning ngapunten wong tuane ora tau nyontoni dadi wong tua sing soleh lan solihah. Maka ini PR kita bersama Bapak Ibu, ya. Sing termasuk sing ngomong ini juga masih proses belajar terus Bapak Ibu sekalian. Belajar itu ngapunten nggih, lewat mana saja bisa, ya. Panjenengan bisa ikut kelas-kelas parenting bisa. Karena kesolihan itu perlu kita bangun Bapak Ibu, ilmu itu juga perlu kita datangkan, ya. Maka saya itu juga tidak jarang melihat parenting dari guru-guru kita. Kalau mungkin yang termasuk yang kondang motivator nasional ada Bunda Eli Risman itu, ya, nggak apa-apa. Ustadz kemudian Bedri Jaisul Rahman juga bagus, ya. Atau mungkin yang lainnya banyak Bapak Ibu, monggo itu. Saya kira kalau kita mau belajar dari parenting siapapun itu bisa, dari awal dhewe gelem apa ora. Nah, termasuk aku dan Bapak Ibu kan saya yakin orang nek sing ora nek wong tuwa ora di kuota nek sakniki. Rata-rata kabeh niku sakniki ben sasi lah di antara pengeluarannya adalah untuk beli kuota internet. Ngene apa nggih? Ada yang di sini Bapak Ibu yang tidak mengeluarkan anggaran untuk kuota. Yo, berarti kabeh kan ngedamke di kuota to niku. Nggo internetan to niku. Nah, pertanyaan saya kira-kira jenengan yang di YouTube-an niku sing diakses napa Bapak Ibu? Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu mengakses untuk dunia parenting dari guru-guru kita tadi, kemudian kita belajar darinya? Loh, itu sok kadang diperlukan Bapak Ibu, ya. Karena dalam kita mendidik anak itu, kalau bisa juga kita belajar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sesuatu yang instan Bapak Ibu, ya. Ini yang kedua, faktor orang tua. Dan yang ketiga adalah faktor pendidikan agama sejak dini. Maka termasuk di antara yang saya sampaikan, memilihkan pendidikan yang mengedepankan faktor pendidikan agama dan akhlak itu adalah yang terbaik. Maka kalau saya ditanya
kira-kira sok ben anak mondok apa ora. Ya insyaallah saya komitmen mudah-mudahan anak saya juga bisa mondok sebagaimana bapaknya, sebagaimana mungkin juga guru-guru yang lain Bapak Ibu. Karena menurut saya pesantren ini hari ini menjadi pendidikan yang terbaik hari ini Bapak Ibu. Ya. Kalau di rumah saya nggak bisa jamin Bapak Ibu, anak kita bisa terbebas dari gadget, waktu ini sholat yuk melu sholat. Kalau di pesantren itu kan Masya Allah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya ini termasuk saya 2 tahun terakhir ya, memang sedang membuat analisa Bapak Ibu ya. Saya sedang membuat analisa tentang kurikulum model pendidikan Kutab. Jadi termasuk ini baru saya tulis ya tentang sebuah jurnal ya tentang pendidikan ala Kutab Bapak Ibu sekalian, yang memang ternyata hari ini menurut saya Kutab itu adalah satu solusi untuk pendidikan kita hari ini Bapak Ibu ya. Sampai kemudian beberapa di antaranya ya, itu banyak Bapak Ibu ya, yang memfokuskan tentang pendidikan agama, memfokuskan tentang pendidikan Al-Quran, akhlak ya. Insya Allah kalau di Kutab itu kan kabeh keturutan gitu. Maka termasuk hari ini saya diberikan amanah di bidang kurikulum ya, di pesantren, dan juga bersama Ustadz Endro juga ini kita sering diskusi Bapak Ibu sekalian tentang pendidikan di pesantren yang hari ini diamanahkan pada kita di Pondok Pesantren Imam Suwodo ini, biar supaya nantinya gitu, harapan kita juga mungkin ada beberapa hal yang kita adopsi dari pendidikan yang ada di Kutab Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk mungkin dasar yang kuat untuk pendidikan lanjutan itu menurut saya Kutab juga Masya Allah luar biasa Bapak Ibu ya. Tahfidnya sudah bagus ya, mungkin barangkali ke depan ini mungkin tantangan untuk Ustaz Nafsir dan juga teman-teman yang lain yang di Kutab itu, kalau Qur'annya insya Allah sudah bagus ya. Mudah-mudahan harapan saya nanti juga bahasa Arabnya juga mengikuti gitu ya. Karena memang kebutuhan ke depan itu Bapak Ibu sekalian, itu memang Quran dan bahasa Arab ini kalau kita memang menjadikan anak-anak kita itu punya kelebihan di antara yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Karena memang anak yang lahir di Arab pun belum tuh bisa bahasa Arab Bapak Ibu. Dan termasuk anak saya itu ngapunten yang pertama lahirnya di Arab gitu. Tapi karena memang ya umur belum ada 1 tahun sudah diajak pulang ke Indonesia, jadi ini Roksido ngomong bahasa Arab ya. Tapi waktu itu sebetulnya saya sudah punya plan gitu. Anak saya lahir di sana, umur nanti 3 tahun, 4 tahun, baru nanti pulang ke Indonesia, biar neng ngomah ini suasana ini rotek Arab gitu. Tapi ternyata belum ada 1 tahun, tapi itu diminta orang tua untuk kembali ke Indonesia, sehingga ini sudah anak saya belum jadi bisa ngomong bahasa Arab gitu. Karena ternyata kalau saya melihat beberapa teman-teman kita yang di Jordan terutama itu memang ketika anak-anak mereka ngapunten wong tuane ra tau ngajari pi ngomong bahasa Arab. Ning karena mereka besar di sana, kanca-kanca cilik ya kanca-kanca wong Arab. Itu akhirnya Masya Allah umur 3 tahun ngomong wis Arab lancar terus ini. Ya. Nah, maka mudah-mudahan kalau ini di Kutab kita fokus Qurannya sudah baik, mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi bahasa Arabnya juga baik Ustaz gitu. Mudah-mudahan gitu. Nah, inilah Bapak sekalian beberapa hal yang mungkin saya kira bisa kami sampaikan, kita sharing pada pagi hari ini. Tentu masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan kita optimis ya, memahami tentang tahapan pendidikan anak kita, inilah yang akan memudahkan kita untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang solid dan solihah insyaallah. Baik, saya kira itu Bapak Ibu pangapunten, karena nanti setelah ini masih ada agenda untuk menyambut tamu di pesantren. Oleh karena itu sebelum saya akhiri, Bapak menawi ada yang pengen hadiah, angkat tangan Bapak Ibu. Saya kebetulan pagi ini bawa 3 paket Bapak Ibu ya, 3 paket hadiah. Nah, ini ada yang mau hadiah dari saya Bapak Ibu? 1, 2, 1, nah 3, Ustaz jahit ya. Jadi saya cuman ini saja Bapak Ibu ya. Tadinya mau saya tanya gitu ya, cuma karena waktunya juga terbatas sehingga monggo Bapak sekalian bisa masuk ke depan untuk langsung terima hadiah dari saya. Hitung-hitung ini untuk silaturahim gitu ya.
Monggo Ustaz, apa pilihan datang? Monggo. Nggih. Atau mungkin sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian, ada 1-2 pertanyaan barangkali, saya persilahkan kalau ada. Nggih, monggo. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi.